pada prinsipnya adalah bagaimana kita collecting atau data. Yang perlu diperhatikan ketika kita mengambil data, yang pertama adalah dalam hal ini saya lebih ke elektronik dan juga software. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah masalah kalibrasi. Jadi kalau misalkan Anda untuk mengambil data terlebih dahulu harus dilakukan kalibrasi. Jadi kalau Anda tidak melakukan itu, nanti akan bermasalah pada saat Mohon maaf Pak, suaranya agak data. Kecuali terputus-putus. kalau Suaranya Pak Win agak terputus-putus. sebentar. Untuk proses akuisisi data ini adalah bagaimana nanti Anda collecting data atau Anda bagaimana untuk memperoleh data. Kalau misalkan Anda di AI, di deep learning ataupun AI lainnya, nah mungkin apalagi Citra mungkin Anda sudah diberikan data dalam siap pakai datanya, artinya datanya sudah ada. Nah, yang terkait dengan elektronik, apalagi yang menggunakan sensor, maka yang Anda perlu perhatikan pertama adalah masalah dari kalibrasi. Ya, karena hal ini sering menjadi sorotan pada saat ujian bahwa data yang diambil bukan kalibrasi. Jadi yang pertama itu yang harus kita perhatikan. Jadi data yang diperoleh dari sensor itu terlebih dahulu harus dikalibrasi. Ya. Baik itu karena sensor macam, maka kita harus tahu reference. Ya, kita harus tahu peralatan yang digunakan sebagai reference. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sensor suhu, maka biasanya referensinya adalah temperatur, misalnya gitu ya. Demikian juga untuk alat-alat yang lain, maka hal ini harus menjadi perhatian ketika Anda melakukan pengambilan data, jangan lupa untuk melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, di dalam akuisisi data terkadang juga komponen setelah dari sensor, ya, karena ketika kita mengambil data, kemudian data itu disensor, dari sensor biasanya kita baca dengan menggunakan data akuisisi, ya, data acquisition system. Nah, terkadang data yang dihasilkan oleh sensor masih mengandung noise atau tegangan terlalu kecil, misalkan demikian. Sehingga di dalam pemrosesan data, kalau pemrosesannya secara elektronik, maka kita biasanya menggunakan beberapa rangkaian seperti rangkaian filter, seperti rangkaian amplifier, penguat, dan seterusnya.
Nah, sebenarnya kita juga bisa bermain dengan software. Jadi kita punya filter software ya, software filter. Meskipun di elektronik juga kita punya rangkaian filter. Misalkan filter lolos rendah, filter lolos tinggi, filter band pass, filter low pass, filter band stop misalnya. Maka di elektronik kita elektronik punya semua. Nah, selain itu di software kita juga bisa bikin kernel untuk, atau kalau kita pakai MATLAB itu semua sudah tersedia toolbox-nya MATLAB. Misalkan kita melakukan sadapan myograph sinyal otot misalkan ya. Nah, di sinyal otot misalkan kalau kita menggunakan listriknya PLN, jadi kalau alat yang kita gunakan biasanya nancap dengan PLN, nah, biasanya akan terjadi interferensi atau terjadi gangguan dari jala-jala listrik PLN yaitu 50 Hz. Nah, ini biasanya menjadi permasalahan utama karena yang muncul adalah frekuensi 50 Hz. Nah, untuk menghilangkan frekuensi 50 Hz biasanya digunakan notch filter, ya, digunakan filter band stop atau notch filter. Yaitu yang di stop, justru yang dihilangkan adalah frekuensi 50 Hz-nya. Itu kalau kita menggunakan filter elektronik ya, jadi bisa menggunakan op-amp, kombinasi op-amp dan juga resistor dan juga kapasitor. Nah, secara software kita juga bisa membuat filter elektronik, filter by software. Jadi Anda bisa menggunakan toolbox yang ada di MATLAB atau Anda bisa coding sendiri untuk membuat filter. Itu dalam akuisisi data biasanya membutuhkan hal-hal tersebut. Nah, karena terkadang ketika kita mengambil data yang dihasilkan itu nilainya minim. Jadi kalau misalkan tegangan tubuh ya, tegangan kalau kita bermain dengan tegangan-tegangan pada tubuh, ordernya adalah order mili atau bahkan di bawahnya. Jadi ordernya sangat kecil sekali tegangannya. Jadi kalaupun misalkan ada respon, antara respon dan juga noise itu hampir sama biasanya. Jadi seperti kalau kita mendeteksi detak jantung, kemudian mendeteksi SpO2, kita mendeteksi myograph, dan seterusnya. Nah, biasanya noise itu lebih besar, apalagi kalau sambungan probe-nya ya, antara probe dengan kulit itu tidak menempel dengan sempurna, maka noise itu akan menjadi dominan. Sehingga kita perlu metode untuk menghilangkan noise. Nah, ini salah satu metode yang ada di dalam akuisisi data. Jadi bagaimana caranya Anda mendapatkan data itu sesuai dengan standar data ya. Jadi bagaimana Anda mendapatkan data itu sesuai yang diharapkan. Ya, kalau kita di ideal, kita bermain di dunia yang ideal meskipun tidak ada gitu ya. Kalau kita bermain di dunia yang ideal, harusnya data yang kita, gampang-gampangannya adalah kalau kita misalkan mendeteksi detak jantung, maka sinyal PQRS itu harusnya muncul tanpa ada noise. Nah, itu kalau kita bermain di dunia yang ideal. Tidak ada noise karena sambungan, tidak ada noise karena sensor pada tubuh. Jadi sensor ke probe ya, probe yang ditempel di tubuh itu dianggap sempurna. Kemudian elektroniknya juga tidak terganggu dengan jala-jala listrik PLN, itu kalau kita bermain di yang ideal. Cuman itu tidak ada, itu adalah secara teori saja seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang seharusnya. Ini akuisisi data. Namun terkadang untuk mendapatkan data yang ideal itu prosesnya tidak sederhana, prosesnya rumit sekali. Sehingga membutuhkan beberapa tahapan supaya
data yang dihasilkan atau data yang didapatkan sesuai atau paling tidak ya, kalaupun itu tidak sesuainya tidak sesuainya itu errornya kecil. Itu prinsip dalam kita melakukan collecting data atau akuisisi data. Nah, beberapa elemen di dalam akuisisi data. Kalau kita anggaplah sistem akuisisi data kita berbasiskan pada komputer, atau kalau misalnya ada yang berbasiskan embedded system, tidak masalah. Jadi hampir sama. Pertama kita akan berhadapan dengan gejala alam atau apa yang ingin kita deteksi. Misalkan detak jantung, ya, misalkan detak jantung, atau kadar oksigen dalam darah. Kita bermain dengan sensor optik untuk mendeteksi SpO2 atau kadar oksigen dalam darah misalnya. Maka kita harus memilih sensor yang tepat di sini. Untuk mendeteksi kadar oksigen dalam darah, maka kita perlu pasangan sensor dan juga transducer, atau kalau misalkan kita berbasis optik berarti ya kita harus gunakan sumber cahaya dan sensornya. Apakah sumber cahayanya menggunakan LED, apakah sumber cahayanya menggunakan, kemudian sensornya apakah menggunakan sensor fotodioda atau sensor fototransistor ataupun yang lain. Kemudian juga panjang gelombang yang digunakan. Apakah kita bermain di panjang gelombang warna merah, warna biru, warna yang lainnya atau infrared? Itu termasuk di dalam kita memilih sensor dan transdusernya. Ya. Kemudian dari sensor dan transducer keluar, kalau misalkan kita gunakan untuk mendeteksi SpO2 misalkan, maka kita dapatkan yang namanya data. Ya, kita dapatkan data. Kita anggaplah ini raw data atau data awal. Nah, data awal sebelum masuk ke kondisi sinyal ya. Jadi data awal, data yang dihasilkan oleh sensor, kita harus tahu rentangnya. Ya, rentang dari sensor itu outputnya berapa. Misalkan fototransistor, kita pakai sensor fototransistor. Kemudian kita gunakan untuk mendeteksi kadar SpO2. Ya. Tentu kadar SpO2 ini sebelumnya juga harus ada referen, karena kita nanti akan membandingkan data yang dibaca melalui sensor, dalam hal ini adalah fotodioda, kemudian dibandingkan dengan SpO2, misalkan kita beli yang sudah jadi, nanti akan dibandingkan. Sinyal berupa tegangan, output berupa tegangan. Nah, output berupa tegangan itu ordernya berapa dulu? Ordernya apakah order volt, apakah order milivolt, atau ordernya sudah atau mikrovolt bahkan. Kalau ordernya terlalu kecil ataupun ordernya terlalu besar, misalkan order terlalu besar itu misalkan output tegangannya adalah misalnya 10 volt, 24 volt, misalnya itu kan terlalu besar. Jadi kalau misalkan output dari sensor itu tidak sesuai ya, atau berlebih ataupun kurang dengan peralatan akuisisi data, maka kita butuh yang namanya pengkondisi sinyal. Jadi sinyalnya ini dikondisikan. Kalau output dari peralatan itu atau output dari sensor ordernya adalah mili ataupun mikrovolt, maka kita butuh yang namanya amplifier di sini ya. Amplifier fungsinya adalah untuk menguatkan sinyal dari sensor. Jadi kalau sensor itu outputnya terlalu kecil, maka kita amplifikasi supaya outputnya menjadi besar. Tentu besarnya juga tidak boleh sangat besar sekali. Jadi tetap saja dibatasi, ordernya maksimum, biasanya kalau kita menggunakan perangkat akuisisi data TTL ya, transistor logik, maksimumnya adalah 5 volt. Ya, jadi sensor output dari sensor
output dari sensor dikuatkan hingga maksimum outputnya adalah 5 volt. Jadi jangan lebih dari 5 volt, karena kalau lebih dari 5 volt, ketika kita menggunakan embedded system, dalam hal ini adalah microcontroller misalkan, maka tegangan tersebut itu di atas tegangan operasional dari microcontroller. Jadi otomatis tidak akan terbaca. Sehingga kita perlu mengatur bahwa output dari tegangan sensor itu berada pada rentang tegangan operasional dari microcontroller, ya, misalkan 0 sampai dengan 5 volt. Nah, ini tugasnya pengkondisi sinyal. Ya, termasuk kalau misalkan ada noise. Ada noise, misalkan noise karena sambungan, noise karena interferensi dengan lingkungan dan seterusnya. Maka kita tambahkan di situ selain ada penguat, ya, selain ada penguat, maka kita perlu adanya filter. Selain ada amplifier ditambah dengan filter. Itu kalau misalkan sinyalnya terlalu kecil. Bagaimana dengan sinyal yang terlalu besar? Maka kalau sinyalnya terlalu besar, kita butuh yang namanya rangkaian untuk pembagi, ya, untuk menurunkan sebenarnya, ya, supaya output dari sensor, misalkan output sensornya sampai dengan 24 volt sampai dengan 30 volt itu terlalu besar biasanya. Sehingga kita butuh yang namanya divider, gitu ya, pembagi tegangan, sehingga tegangan itu kita bisa atur, kita set hingga maksimumnya adalah 5 volt. Nah, kita anggap misalkan output dari pengkondisi sinyal itu sudah sesuai, ya, rentangnya adalah 0 sampai 5 volt misalnya. Maka masuklah ke perangkat untuk membaca atau menerima data. Dalam hal ini kalau kita menggunakan komputer, ya, kalau kita menggunakan komputer, tentu karena pengkondisi sinyal, nah, pengkondisi sinyal ini misalkan outputnya masih analog, maka kita perlu ubah ke digital. Diubah ke digital dengan cara menggunakan perangkat analog to digital converter. Jadi kita ubah dulu ke digital, ya, sebelum kita baca pakai komputer. Nah, setelah outputnya digital, maka kalau kita baca pakai komputer, maka kita harus milih di komputer itu kita mau baca pakai apa? Mau pakai port USB, atau mau pakai sound card, atau mau pakai port yang lain, misalkan demikian. Maka kita harus sesuaikan. Kalau misalkan kita mau baca datanya itu pakai USB, maka kita perlu untuk konverter, ya, konverter dari sinyal digital karena tadi outputnya sudah digital ke protokol USB, ya, kita gunakan protokol USB. Jadi harus diubah dulu ke protokolnya USB. Ya, dengan cara, ya, kalau sekarang kita bisa menggunakan microcontroller, kita bisa menggunakan Arduino misalnya, ya. Jadi data itu masuk ke dalam Arduino, atau kalau datanya analog karena Arduino itu sudah ada ADC-nya, maka kita tidak perlu nambah ADC eksternal. Jadi kita gunakan ADC dari Arduino. ADC dari Arduino hasil konversinya kemudian dikirim ke komputer melalui port USB misalkan, ya. Jadi di dalam komputer itu sudah tersedia perangkat keras akuisisi data, ya. Kemudian perangkat keras akuisisi data ini, ya, sebagai contoh adalah sebagai contoh adalah USB. Kalau kita pakai USB. Atau kalau kita misalkan pakai sound card juga tidak masalah. Ya, karena kalau misalkan kita punya komputer, kemudian di komputer itu ada port mikrofon, ya. Mikrofon itu kan sebenarnya datanya kan analog. Ya, datanya adalah analog mikrofon itu karena suara diubah menjadi pulsa listrik itu menggunakan elemen yang ada di mikrofon. Ketika kita berbicara maka elemen tersebut bergetar seperti pita gitu, ya.
Nah, itu nanti yang akan mengubah suara menjadi sinyal listrik. Nah, kita punya perangkat keras. Nah, kemudian dibutuhkan lagi perangkat keras analisa data. Nah, kalau analisa datanya ini ya anggaplah prosesornya gitu ya. Jadi yang digunakan untuk analisa data di dalam komputer itu kita perlu yang namanya prosesor. Jadi saya yakin hal ini tidak asing bagi Anda tentang prosesor. Jadi semuanya pasti tahu tentang prosesor. Ya, prosesornya adalah otak dari komputer. Nah, di atasnya itu ketika kita ingin custom, ketika kita ingin membangun software ya, berarti kita membangun software, di atasnya yaitu ada lapisan untuk software. Software ini memungkinkan kita untuk mengatur yang pertama adalah yang mengatur sinyal, ya, mengatur pembacaan sinyal. Kalau sinyalnya misalkan mengatur, ini perlu kita untuk ini ya, software itu diperlukan ketika kita ingin mengatur perangkat keras yang ada di dalam komputer, ya, dalam hal ini kan adalah software komputer. Kalau misalkan kita di softwarenya Arduino, maka yang mengatur itu adalah software dari Arduino. Jadi kita bikin softwarenya untuk mengontrol hal tersebut. Kapan kita waktunya membaca data, kapan waktunya kita konversi data, kemudian kita lapor atau kita tampilkan di layar misalkan demikian. Kira-kira seperti inilah gambaran tentang akuisisi data, ya, mulai dari fenomena fisik, parameter yang ingin dideteksi, parameter suhu misalkan, maka kita butuh transdusernya adalah sensor suhu, misalkan LM35 misalkan. Kita lihat outputnya, kalau misalkan outputnya sudah bagus, maka mungkin ini bisa lewat kalau outputnya sudah bagus, ya. Outputnya sudah bagus itu rentangnya sudah sampai 0 sampai 5 volt rentang tegangannya. Kemudian juga noise-nya rendah, tidak ada noise, misalkan demikian, maka kita tidak. Tetapi kalau misalkan datanya itu banyak noise, ya, kemudian ada perlu perlakuan sinyal, maka kita perlu pengkondisi sinyal. Baru setelah itu kita kirim ke komputer, ya, kalau kita pakai komputer. Kalau kita pakai microcontroller, ya berarti nanti kita kirimnya kan ke microcontroller. Baik, sekilas tentang sensor dan juga transducer. Sensor dan transducer saya rasa ini bukan hal yang baru, ya. Kalau kita berbicara tentang sensor, maka kita sama saja berbicara tentang indera kita. Ya, indera kita itu mampu merasakan sensor kita, ya, sensor atau indera. Ini sensor itu sebenarnya adalah, kalau di manusia adalah indera. Jadi sensornya manusia itu kompleks sekali. Ya, sensornya manusia mampu mendeteksi banyak variabel atau banyak gejala fisik. Nah, tetapi kalau kita di sensor elektronik, biasanya satu variabel itu satu sensor. Ya, misalkan kalau sensor suhu hanya bisa mendeteksi suhu. Sensor kelembapan maka hanya bisa mendeteksi kelembapan dan seterusnya. Jadi setiap besaran itu dibutuhkan satu sensor. Nah, sensor sendiri atau pengertiannya adalah sensor ini mengubah gejala alam, ya, besaran alam lah. Jadi yang diubah oleh sensor itu adalah besaran alam, kemudian diubah menjadi besaran listrik.
Besaran alam diubah menjadi besaran listrik, ini tugasnya sensor. Nah, besaran alam itu berupa apa? Besaran alam itu ya berupa panas, bisa berupa kelembapan, bisa berupa intensitas cahaya, dan macam-macam. Nah, kemudian apa itu transducer? Karena sensor dan transducer itu biasanya jadi satu. Ya, sensor itu merupakan salah satu bagian dari transducer. Ya, kalau transducer sendiri mungkin pengertiannya seperti itu. Perangkat yang dapat mentransfer daya dari satu sistem ke sistem lain dalam bentuk yang sama maupun berbeda. Maka sensor itu merupakan salah satu bentuk dari transducer. Ya, karena sensor itu jelas mengubah besaran fisik, mengubah besaran alam menjadi besaran listrik. Nah, ini fisik kekhususannya di situ. Sedangkan kalau transducer itu kan lebih umum. Transducer itu lebih umum, yaitu mengubah besaran satu ke besaran yang lain. Nah, misalkan demikian. Nah, besaran satu ke besaran yang lain itu apa ya? Besaran listrik, besaran alam menjadi besaran listrik. Nah, maka sensor akan masuk bagian dari transducer. Makanya biasanya ketika kita berbicara tentang transducer, sebenarnya ya kita juga berbicara tentang sensor. Kemudian tentang prinsip pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal ini adalah mengubah sinyal masukan dari sensor ya menjadi keluaran yang kita inginkan. Nah, itu sebenarnya tugasnya pengkondisi sinyal kan seperti itu. Jadi output dari sensor itu mau bagaimanapun bentuknya, mau bagaimanapun sinyalnya, maka tugas dari pengkondisi sinyal ini adalah mengkondisikan dari sinyal itu supaya sesuai ya, supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Ya, diantaranya adalah mengubah level sinyal. Mengubah level sinyal ini misalkan kalau levelnya mikrovolt, kalau mikrovolt dimasukkan ADC tidak akan pengaruh. Ya, ADC-nya tidak akan, kalau ADC-nya 8 bit ya, kalau kita berbicara ADC 8 bit, maka orde mikro ini terlalu kecil. Ya, terlalu kecil untuk mendeteksi adanya perubahan tegangan. Maka butuh yang namanya pengubah level sinyal atau dalam hal ini adalah amplifier, ya, penguat. Kemudian ada linearisasi. Kalau misalkan kita bermain di sistem yang linear. Kalau sistemnya tidak linear ya tidak boleh dilinearisasi. Kemudian ada konversi, konversi besaran atau konversi yang lainnya. Misalkan konversi dari tegangan ke ampere, ke arus, atau konversi dari hambatan ke tegangan, dan seterusnya. Ini ada konversi. Kemudian ada filter dan penyesuaian impedansi, serta konsep dari pembebanan. Ingat, karena kita bermain di dunia yang tidak ideal, maka ketika kita menambahkan perangkat, ya, maka di situ jangan lupa perangkat itu mengandung hambatan dalam. Akibatnya hambatan dalam itu nanti akan menjadi beban, ya, sehingga muncullah yang namanya pembebanan. Nah, bagaimana konsep pembebanan? Ada penguatan, peredaman, kemudian pertimbangan dalam memilih penguat. Kalau misalkan kita menggunakan penguat, maka diperhitungkan impedansi masukan. Kalau impedansinya sudah tinggi, tidak masalah. Tapi
Tapi kalau impedansinya rendah, maka sinyal akan habis, data tersebut nanti akan habis pada saat pemrosesan. Habis karena di peralatan, ya, itu karena impedansi. Jadi makanya operasional amplifier itu pada bagian inputnya memiliki impedansi yang besar, pada bagian outputnya impedansinya kecil. Sehingga tujuannya adalah supaya tidak menjadi beban. Nah, pertimbangannya adalah impedansi masukan dan tanggapan frekuensi pengeras. Baik, kemudian linearisasi, ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keluaran yang berubah secara linier. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah memang datanya linier. Jadi kita tidak boleh memaksakan data yang tidak linier menjadi linier. Sebagai contoh adalah proses pengisian kapasitor dan pengosongan kapasitor itu datanya memang tidak linier. Dan itu tidak boleh dipaksa linier. Kalau datanya linier, misalkan kita ingin mengetahui nilai resistansi dari sebuah peralatan, kita beri arus, kemudian kita ukur tegangan. Nah, hubungan antara arus dan tegangan ini linier, kan gitu ya. Ya, hubungan antara arus dan tegangannya linier dengan nilai resistansi yang konstan. Jadi kalau misalkan kita ingin di bioimpedansi, misalkan kita ingin mengetahui impedansi tubuh, bioimpedansi. Kita injekkan arus ke tubuh, kemudian kita ukur tegangannya. Nah, itu kita bisa mengukur berapa impedansi tubuh. Cuman ya tidak boleh menggunakan arusnya adalah arus bolak-balik, ya, arusnya adalah arus AC, ya, karena kita bermain impedansi. Nah, kalau kita bermain resistansi, namanya bukan bioimpedansi, tapi bioresistansi, gitu ya. Jadi kita bermainnya adalah di sinyal bolak-balik, ya, diinjekkan di situ diinjekkan arus bolak-balik, tentu arusnya ordernya tidak boleh terlalu besar. Jadi arusnya tetap harus taat pada protokol atau taat pada aturan WHO misalkan. Arus maksimum yang boleh masuk ke dalam tubuh misalkan ordernya adalah 10 milivolt. Arus itu berarti 100 miliampere mungkin ya. Nanti bisa dicek lagi berapa arus yang diperkenankan untuk masuk dalam tubuh. Kita anggaplah 100 miliampere. Kita injekkan ke dalam tubuh, kemudian kita ukur nilai tegangannya. Ya, jadi kita ukur beda potensial antara satu titik dengan titik yang lain, maka kita tahu tegangan, nilai tegangan kita dapat. Nah, tegangan kita dapat, kita bisa menghitung nilai impedansi dari tubuh. Ya, ya sama seperti V kalikan I, V sama dengan I kali R misalnya gitu ya. Sehingga nilai dari V dan I atau I sama dengan V per R misalnya gitu ya, karena yang diinjekkan adalah arus. Sehingga kita dapatkan nilai resistansi, ya, nilai resistansinya nanti adalah konstan atau nilai dari impedansinya konstan, ya, dengan hubungan yang linear antara tegangan dan arus. Nah, ini boleh dilinearisasi. Tapi kalau kapasitor enggak boleh. Kapasitor karena nilai tegangan, ya, tegangan pada saat proses pengisian dan proses pengosongan, fungsi waktu, ya, tegangan terhadap waktu itu adalah eksponensial, positif kalau pengisian. Dan
akan menjadi potensial negatif kalau pengosongan kapasitor. Ini kita harus tahu dulu ya. Jadi tidak boleh ketika kita punya nilai atau ketika kita punya data, hasil akuisisi data, kemudian kita gunakan regresi linier. Nah, ini tidak boleh serta-merta semua data di regresi linier. Rangkaian linier sulit dirancang dan biasanya bekerja dalam batas yang sempit. Nah, sehingga kita perlu software, gitu ya, software untuk melinearkannya. Ya, yaitu dengan cara menggunakan perangkat lunak ini untuk melinearkan. Jadi kalau misalkan respon dari sensor itu ternyata fluktuatif, ya, kadang kalau kita membaca tegangan pakai voltmeter, nilai tegangan itu tidak diam di satu nilai, tetapi dia akan berosilasi. Sehingga kita bisa mengambil nilai terendahnya berapa, maksimumnya berapa, kemudian kita rata-rata. Hal itu, kalau misalkan nanti hasil pembacaan datanya ternyata tidak linier, padahal rangkaiannya harusnya linier, ini boleh dilakukan regresi linier. Kemudian tentang konversi, yaitu untuk mengkonversi suatu jenis perubahan listrik ke jenis perubahan listrik yang lain. Misalkan kita punya sensor LDR, Light Dependent Resistor. Ini merupakan sensor cahaya. LDR itu sensor cahaya. LDR itu ketika disinari dengan listrik, disinari dengan cahaya, maka resistansinya akan mengecil. Sedangkan kalau LDR itu tidak terkena cahaya, misalkan pada ruang gelap, maka resistansinya akan membesar. Nah, kapan kita tahu bagaimana kita tahu itu resistansinya membesar dan mengecil? Tentu kita hubungkan dulu dengan sumber tegangan. Nantinya akan jadi yang namanya pembagi tegangan. Nah, kalau tegangannya sudah dapat, baru kita masukkan ke persamaan untuk menghasilkan nilai resistansi. Ya, jadi karena akuisisi data, karena ketika kita di akuisisi data, yang dibaca itu bukan nilai resistansinya, meskipun sensornya itu berbasis resistansi. Semuanya akan diubah ke bentuk tegangan. Namun kalau misalkan kita ingin tahu resistansi, ya kita tinggal ubah saja. Tegangan kita dapat, arus kita dapat, resistansi bisa dihitung. Ini kalau misalkan kita bermain dengan sensor yang berbasis resistansi, ya, sebagai contoh adalah LDR itu, Light Dependent Resistor. Jadi intensitas cahaya itu akan mengubah nilai resistansi dari sensor. Cuman resistansinya ini kalau kita hubungkan dengan tegangan, maka akan menghasilkan tegangan juga. Sehingga yang keluar itu bukan nilai resistansi, yang keluar adalah nilai tegangan. Nah, nilai tegangan inilah kemudian yang kita gunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya. Tentu sekali lagi perlu ada pembanding, perlu ada kalibrasi. Ya, jadi kita bandingkan dengan lux meter misalkan, ya. Hubungan antara lux meter kemudian terhadap output dari sensor, kemudian hubungannya seperti apa sehingga kita bisa membuat yang namanya transfer function. Ya, kita punya transfer function dari tegangan, ya, kita punya transfer function dari tegangan terhadap perubahan intensitas cahaya. Sehingga kita bisa mengukur kalau tegangannya sekian maka intensitas cahayanya sekian. Kalau tegangannya sekian maka intensitas cahayanya sekian. Nah, itu kaitannya dengan konversi, ya. Interface digital konversi sinyal analog ke data digital. Ini kalau kita membutuhkan prosesor. Kalau kita membutuhkan Arduino,
maka kita pasti akan melewatkannya terlebih dahulu pada ADC. Karena tugasnya ADC ini nanti yang mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital, sehingga prosesor itu akan mudah untuk memprosesnya. Ya, prosesor itu kalau datanya analog tidak bisa diproses, maka data itu harus diubah terlebih dahulu menjadi data digital. Berikutnya adalah tentang filter. Saya rasa ini bukan hal yang asing. Tentang filter, kalau kita di elektronika analog, Anda di elektronika analog pasti sudah pernah diajarkan yang namanya filter. Mulai dari filter high pass, filter low pass, ya. Kemudian ada filter pita, sekap pita, ada stop pita, misalnya. Ini tentang filter. Filter ini tujuannya adalah untuk mendapatkan sinyal yang diinginkan dengan membuang sinyal-sinyal lain yang tidak diinginkan. Artinya noise itu difilter, ya, dibuang di filter. Cuman memang filter itu macamnya banyak. Tergantung kita mau menggunakan sinyal yang mana, misalkan demikian, ya. Jadi kalau misalkan sinyal kita ini berada pada frekuensi tinggi, ya berarti frekuensi rendah harus dibuang. Ya, frekuensi rendahnya ya, kita bisa mengatur berapa cut off frekuensinya. Kalau kita punya cut off frekuensi, maka kita bisa membuat filter dengan nilai cut off tersebut. Tinggal milih berapa nilai R, berapa nilai C-nya. Nanti kita butuh yang namanya low pass filter. High pass filter, karena yang sinyal low harus dibuang. Jadi kalau misalkan kita ingin sensor kita atau sinyal yang akan kita deteksi itu misalkan di atas dari 100 Hz, misalkan demikian, maka kita buang saja sinyal yang kurang dari 100 Hz, termasuk frekuensinya PLN yang 50 Hz, itu kan di bawah 100, buang semua. Nanti kita bisa pakai high pass filter, ya. Sinyal yang di atasnya 100 lolos, yang di bawahnya 100 hilang, yang dibuang. Nah, kalau misalkan kita sudah bisa seperti itu, maka data kita akan lebih gampang untuk mengolahnya. Karena data yang tidak disertai dengan pre-processing sulit sekali untuk mengolahnya. Nah, sama seperti kalau misalkan gambar, kita ingin mendeteksi muka, misalkan face detection. Maka atau kalau misalkan kita ingin pengenalan wajah gitu, ya, pengenalan wajah orang A, orang B, orang C dan seterusnya. Kita punya algoritmanya misalkan untuk pengenalan wajah. Maka kita harus lokalisasi dulu wajahnya di mana. Nah, kalau di sini kan wajahnya di mana, berarti pakai deteksi wajah dulu. Kalau kita sudah bisa mendeteksi wajah, baru face recognize. Ya, kalau wajahnya sudah dideteksi, baru di recognize. Nah, ini sama seperti filter. Jadi datanya yang mau dipakai yang mana dulu? Kalau datanya yang dipakai adalah frekuensi tinggi, maka frekuensi rendah buang supaya tidak mempersulit ketika kita melakukan pengolahan data. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian penyesuaian impedansi kadang diperlukan apabila impedansi internal transducer dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengukuran variabel. Impedansi ini mengakibatkan bergesernya sebuah data. Datanya akan bergeser karena pengaruh impedansi. Ya, tegangan outputnya akan bergeser. Meskipun pergeseran tegangannya itu tidak begitu signifikan. Tetapi kalau kita bermain dengan frekuensi atau arus-arus lemah, maka pergeseran yang kecil itu akan menjadi masalah nantinya. Ini perlu namanya
impedansi. Ya, misalkan kalau output dari sensor kita itu memiliki impedansi yang rendah, maka kita perlu yang namanya buffer. Ada filter, ada buffer, ada amplifier. Nah, ini kita harus paham penggunaan masing-masingnya. Filter itu digunakan untuk membuang noise atau membuang sinyal yang tidak diinginkan, pakai filter. Amplifier fungsinya adalah untuk menguatkan, ya, sinyal yang lemah dikuatkan supaya sinyalnya menjadi lebih besar. Ini tugasnya amplifier. Nah, tugasnya buffer di sini apa tugasnya buffer? Tugasnya buffer itu adalah menjaga sinyal supaya tidak hilang ketika masuk di pengkondisi sinyal. Ya, misalkan masuk di amplifier gitu ya. Sinyal ini bisa jadi akan hilang pada saat masuk amplifier. Ya, bagaimana caranya supaya sinyal ini tidak hilang ketika masuk di amplifier? Maka harus di buffer. Ya, harus di buffer terlebih dahulu. Sinyalnya harus dikuatkan, bukan ini ya, bukan dibesarkan, tetapi harus di buffer itu impedansinya dibesarkan supaya tidak terbebani atau tidak membebani perangkat nanti yang akan mengolahnya. Karena ketika dia membebani, maka yang pertama datanya bisa bergeser atau bahkan hilang. Ini yang perlu kita pahami terkait dengan impedansi. Jadi kalau kita sinyal rendah, misalkan ketika sinyalnya dari sensor dilihat di osiloskop, datanya bagus. Tetapi begitu masuk di amplifier hilang misalkan. Oh, berarti data tersebut atau sinyal tersebut perlu dibuffer terlebih dahulu supaya sinyalnya tidak hilang waktu masuk di pengkondisi sinyal. Adanya pengaruh pembebanan pada suatu rangkaian oleh rangkaian lain, ya, jadi pembebanan yang diakibatkan oleh rangkaian lain. Ya, kalau sensor itu kan biasanya dihubungkan dengan pengkondisi sinyal. Output dari sensor dihubungkan dengan pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal ini punya impedansi. Ya, pengkondisi sinyal ini punya impedansi. Kalau impedansinya rendah, habis datanya. Maka pengkondisi sinyal ini atau kita sebut filter. Filter itu di input harus memiliki impedansi yang besar, ya, supaya tidak membebani dari sensor. Nah, makanya kalau kita di op-amp itu operational amplifier, di bagian input operational amplifier itu memiliki impedansi yang sangat tinggi, memiliki impedansi yang besar. Tujuannya adalah supaya tidak membebani perangkat yang terhubung dengan amplifier atau op-amp. Nah, di bagian outputnya, op-amp itu memiliki impedansi yang kecil, impedansi yang rendah. Jadi supaya ketika nanti dihubungkan dengan perangkat lain, itu juga tidak membebani. Pada konsep pembebanan seperti ini, nah misalnya ini biasanya kalau kita di praktikum elektronika analog, ya, kalau kita di praktikum elektronika analog, biasanya di praktikum tentang power supply. Power supply, output dan output tegangan dan output arus diukur. Kemudian ketika diberi beban, ya biasanya menggunakan resistor power. Ya, resistor power itu resistor yang warnanya putih biasanya. Ya, ketika diberi beban, bagaimana tegangannya? Apakah tegangannya jatuh atau tegangannya tetap? Misalkan output dari power supply outputnya 5 volt. Kemudian diberi beban resistor, ya, diberi beban resistor 10 ohm misalkan.
Bagaimana pengaruh pembebanannya? Apakah tegangannya akan turun atau tegangannya akan tetap? Kalau tidak terbebani, ya kalau misalkan power supply-nya itu tidak terbebani, maka output-nya akan tetap 5 volt. Tetapi kalau power supply-nya itu terbebani, maka tegangannya itu akan turun, akan jatuh. Misalkan tinggal 4,5 kalau gitu ya. Maka ini namanya power supply-nya terbebani. Nah, itu kalau power supply. Nah, kalau sinyal ya tentu saja kalau sinyal misalkan terbebani oleh perangkat, bisa jadi sinyalnya akan makin hilang, amplitudonya makin habis. Ini gambarannya kalau misalkan di rangkaian elektronik, nah ini rangkaian penghasil sinyalnya, ya. Kemudian dihubungkan dengan rangkaian lain, tentu memiliki impedansi juga. RL ini adalah impedansi output, atau kalau kita pakai sinyal, kalau di sinyal DC, nah ini adalah resistor beban, ya, bukan impedansi tetapi resistor beban RL. Nah di persamaannya kalau kita perhatikan VY ini adalah output di sini. Nah kalau kita di teorinya pembagi tegangan, kalau ini adalah output, maka VY, ya VY itu kan sama saja dengan RL gitu ya. VY itu adalah RX, ini ya, RX dibagi dengan RX ditambah dengan RL, ya dikalikan dengan VE. Nah, ini adalah outputnya. Sebentar. Ini terbalik ini ya. Harusnya VY, nah, VY itu sama dengan RL, gitu ya. Karena outputnya ada di sini. Nah, outputnya ada di sini. RL, ini RL ditambah dengan RX dikalikan dengan VX. Nah, ini adalah outputnya VY. Nah, VX. Nah, kalau misalkan VX harusnya outputnya ada di sini, misalkan begitu ya. Kemudian hubungannya dengan beban, nah, maka kita bisa VX dikurangi dengan ini. Ya, VX dikurangi karena ada pengaruh beban itu, sehingga nilainya akan bergeser karena ada pengaruh beban, pasti tegangannya akan bergeser. Sehingga ini ya ada pengaruh pembebanan ini RL ini yang menjadi beban itu RL-nya itu. Sehingga kalau kita bandingkan VX dibandingkan dengan VX kalikan ini, pasti ini akan lebih kecil kecuali kalau nilai pembebannya ini sama dengan 1. Kalau ini sama dengan 1, maka tidak terbebani. Tetapi kalau nilainya bergeser, pasti VX-nya ini akan menjadi lebih kecil. Karena ini lebih kecil, otomatis dia akan terbebani akibat adanya RL. Nah, ini konsep pembebanannya demikian. Untuk peralatan apapun, jadi kalau misalkan nanti tegangan Anda turun, ya tegangan Anda turun dari tegangan yang dihasilkan oleh sensor, maka perlu dilihat impedansi dari perangkat yang terhubung dengan sensor. Ya, impedansinya harus besar, ya impedansi input, terutama impedansi input harus besar supaya tidak membebani sensornya. Kira-kira itulah teorinya. Baik, kita masuk ke Arduino-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya teori untuk akuisisi datanya, ya akuisisi datanya seperti itu. Kemudian masuk di Arduino itu tinggal pengolahan saja sebenarnya. Dan saya rasa ini Anda sudah dapatkan di materi embedded system. Ya, tentu di embedded system Anda sudah diajarkan bagaimana untuk akuisisi data atau
embedded system adalah untuk ini ya. Bagaimana membaca data pakai Arduino, bagaimana mengolahnya, atau bagaimana mengeluarkan datanya. Nah, dalam Arduino kita lihat di sini ada mode input high impedance. Jadi kalau di Arduino itu mode input khususnya adalah di analog ya. Kalau di analog ataupun ini digital juga bisa ya. Ada input high impedance. Bisa menggunakan ini ya. Pin mode nomor pinnya, pin mode kemudian nomor pinnya. Kalau misalkan input digital berarti ya bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau di analog ya pasti A0, A1, A2 dan seterusnya. Nah, kalau di digital, nah ini kalau misalkan difungsikan sebagai input, nah ini kan seperti ini ya, defaultnya pin input, berapa nomor pinnya? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk mode outputnya sama ya, pin kemudian output. Nah, di sini ada special case dengan mode input pull up, ya, mode input pull up. Nah, input kalau di bagian atas kita bandingkan di sini input tidak ada pull up-nya, tapi di bagian bawah itu ada pull up. Jadi gampang-gampangannya adalah kalau misalkan kita punya input atau level 0 dan level 1. Level 0 itu rentang tegangan 0 hingga ini saya bulatkan saja ya ke 2 volt misalkan ya. Jadi untuk tegangan antara 0 sampai 2 volt itu akan dibaca low. Akan dibaca low. Ya, kalau anggaplah kita menggunakan level TTL. Lagi nanti kalau levelnya CMOS ya. Nah, TTL dan CMOS ini berbeda di level digitalnya. Kalau CMOS itu jauh lebih sempit dibandingkan dengan TTL. Kalau TTL ini lumayan lebar ya. Level 0-nya 0 sampai 2 volt. Kalau CMOS ini saya nggak hafal ya. CMOS ini mungkin 0 sampai dengan 1 mungkin ya. Tapi yang jelas CMOS itu level tegangan digitalnya lebih sempit dibandingkan dengan TTL. Nanti silakan dicek. Nah, level 1 high itu anggaplah lebih dari 2 sampai dengan 5 volt. Itu level tegangan 1 volt. Nah, terkadang ketika kita di akuisisi data ya, tegangan output dari perangkat high-nya itu adalah 4 volt. Misalkan ya, tegangan high-nya adalah 4 volt. Maka supaya ini jadi 5 volt, maka kita perlu yang namanya pull up. Ya, jadi data itu atau tegangan itu yang tidak pas di 5 volt akan di pull up menjadi 5 volt. Jadi misalkan ada data 3 volt, 3,5 ya, kemudian ada data 4,1, ada data 4,5. Maka ini kalau kita gunakan pin input pull up, maka tegangan ini nanti akan di pull up ke 5 volt. Nah, ini namanya pull up. Nah, ini di Arduino ada. Jadi Anda bisa mencoba gitu ya. Karena ini adalah sintak yang diberikan oleh Arduino. Nah, ini standar ya. Standar input output digital. Saya rasa tidak ada masalah sini. Ya, jadi cara bacanya ada inisialisasi. Ini adalah inisialisasi. Jadi kalau kita di flowchart misalkan ini ada start, kemudian lanjut ke inisialisasi. Nah, inisialisasi. Kemudian nah, baru di sini apa ini? Ini juga masuk inisialisasi ya.
Ini inisialisasi. Baru misalkan di sini baca input. Baca input itu yang ini ya. Jadi ini inisialisasinya, kemudian baca inputnya di sini, baru di sini ada percabangan. Nah, ada percabangan. If tombol sama dengan 1, ini tombol ditekan. Tombol ditekan, misalkan. Tanda tanya. Kalau iya, nah, kalau tidak, misalkan tidaknya ke bawah. Kalau iya, maka ini berjalan. Nah, ini berarti masuk yang sana. Kalau tidak, berarti ini yang dijalankan. Nah, ini yang ke sana. Nah, berikutnya berikutnya ini N, gitu ya. Jadi kita bisa menggambarkan program ya dalam flowchart-nya. Atau sebenarnya flowchart-nya harus dibuat dulu. Jadi kalau kita ingin memprogram itu, biasanya kita merencanakan program saya nanti itu jalannya seperti apa. Merencanakan jalannya program itu disebut sebagai algoritma. Ya, algoritma itu adalah metode dalam menyelesaikan masalah ya melalui program. Nah, ini contohnya demikian. Jadi Anda bisa menuliskan ketika nanti Anda deskripsi, biasanya kan dicek inisialisasinya yang mana. Karena di flowchart Anda itu ada inisialisasi. Tunjukkan inisialisasi pada program. Nah, ini harus Anda tunjukkan. Inilah inisialisasi. Kemudian ada baca sensor atau baca input. Nah, baca input itu di mana? Oh, ini misalkan. Ya. Saya hapus supaya enggak. Oh, hapus semua ya. Nah, ini tadi inisialisasi. Ini adalah baca input. Kemudian ini adalah percabangannya yang bentuk diamond gitu tadi ya. Nah, ini bentuk diamond, ada ya, ada tidak. Nah, ini biasanya mahasiswa sering salahnya di sini. Jadi ketika ditanya antara flowchart dan kode program berbeda. Nah, ini kalau kode program berbeda dengan flowchart-nya, yang benar yang mana? Flowchart-nya atau programnya? Nah, itu harus paling tidak Anda harus kuasai ya, supaya nanti Anda ketika deskripsi hasilnya bagus semua. Nah, contoh lain adalah akuisisi dari sensor jarak. Ini sensor jarak menggunakan ultrasonik. Jadi meskipun sensor jarak itu macamnya banyak, kita bisa ngitung jarak dengan menggunakan laser. Ya. Ini makanya sekarang itu kan meteran-meteran itu kan tidak harus meteran yang ulur ya, tidak perlu meteran yang harus dipanjangkan, yang ada skala-skalanya itu enggak. Jadi sekarang itu meteran itu cuman sinar laser gitu aja, laser ditembakkan tentu yang ditembakkan pada bidang datar. Jadi misalkan kita mau ngukur panjang tembok satu ke jarak tembok satu ke tembok yang lain, maka kita bisa tembakkan laser itu dari tembok satu ke tembok yang lain, sehingga kita bisa ngukur berapa jaraknya. Itu kalau pakai laser. Ada juga yang menggunakan itu kalau jaraknya lebar ya, jaraknya lebar misalkan mulai dari 30 cm sampai 10 meter misalkan demikian, itu bisa menggunakan laser. Nah, untuk mikro pergeseran, kalau berbeda juga kalau kita di mikro pergeseran, apakah kita menggunakan meteran laser? Ya, enggak juga. Untuk pergeseran mikro, kita bisa menggunakan optocoupler. Ya, kita bisa menggunakan optocoupler. Atau sekarang itu menggunakan fiber optik. Ya, fiber optik bisa digunakan sebagai sensor pergeseran mikro, ya, bukan pergeseran yang besar, tapi pergeseran yang mikro. Orde, saya nggak tahu apakah sudah di orde nano. Tapi kalau pergeseran mikro itu biasanya ordenya ya mikrometer, gitu ya. Mungkin ordenya masih di 100 lebih. Tapi kalau di pergeseran misalkan apakah 1 mikrometer itu sanggup deteksi, ya ini saya masih belum tahu. Nah, termasuk juga untuk ultrasonik.
sensor yang berbasis pada ultrasonik. Ultrasonik itu berarti gelombang frekuensi gelombangnya di atas frekuensi sonik, ya, di atas frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Frekuensi yang bisa didengar oleh manusia itu kan 20 sampai 20 kilohertz. Berarti kalau ultrasonik di atasnya 20 kilohertz. Konfigurasinya seperti ini kalau di sensor ultrasonik, ya. Jadi ada bagian transmitter, ada receiver, transmitter, receiver. Transmitter receiver kita bisa lihat gambarannya ada di situ. Nah, jadi pada prinsipnya, prinsip kerja dari sensor ultrasonik itu adalah bagian transmitter itu akan nembakkan sinyal T sama dengan 0, ya. Tembaklah sinyal, sintek, nah, tembak. Nah, jalanlah sinyal tersebut. Kemudian sinyal ketika mengenai permukaan datar, maka dia akan terpantul. Nah, terpantul hingga sampailah ke bagian receiver. Kemudian ketika sampai di receiver ini T-nya berapa? Ini kita anggap T final. Ini T inisial. T inisialnya berapa? Kemudian T inisial ya mesti 0 biasanya. Kemudian T finalnya berapa? Kita bisa menghitung berapa nilai delta T-nya, yaitu T final ya dikurangi dengan T inisial. Kita punya delta T. Nah, kita tahu kecepatan bunyi di udara. Nah, kita tahu V-nya. Kecepatan bunyi di udara adalah sekitar 310 meter per sekon, misalkan gitu ya. 310 meter per sekon kita punya V-nya. Kita lihat bahwa sinyal ultrasonik ini berjalan 1, 2. Berarti kalau ini adalah S, maka jarak tempuhnya adalah 2S. Jarak tempuhnya. Sehingga berapa nilai S-nya ini? Nah, S inilah nanti yang dihitung di sini. V sama dengan X per T, gitu. Misalkan S per T, gitu ya. V-nya tahu, T-nya tahu, maka S-nya dapat. S sama dengan V per T. V-nya diperoleh dari kecepatan rambat bunyi di udara 310, misalkan ya. Kemudian T-nya berapa? T-nya delta T dapat. Sehingga kita dapat yang namanya jarak. Nah, ini prinsip kerja dari sensor jarak berbasis ultrasonik. Nah, itu caranya. Nah, kalau ini adalah metode untuk aktivasi dari sensor. Ya, jadi aktivasi dari sensornya itu sinyal yang ditransmisikan itu ini loh. Jadi ketika diberi sinyal dengan lebar berapa ini? Sig ya, sig dengan lebar 2 mikrosekon. Nah, berarti sinyal ini dengan lebar 2 mikrosekon. Nah, ini ya, berarti periode dari sinyalnya 2 mikrosekon. Ketika digunakan sinyal 2 mikrosekon atau 5 mikrosekon, muncullah ini. Nah, ini adalah sinyal burst namanya. Ya, jadi muncullah ini. Nah, sinyal inilah yang ditembakkan oleh transmitter. Nah, ini yang ditembak oleh transmitter adalah sinyal. Nah, sinyal ini ketika nanti akan membentur dinding, ya, membentur dinding, maka sinyal ini akan kembali. Nah, kembali. Dideteksi oleh receiver. Nah, transmitter jalan T0, receiver menerima berarti T final gitu ya. Sehingga kita dapatkan delta V-nya, delta T-nya, kemudian dapatlah yang namanya jarak. Itu prinsip kerja dari sensor ultrasonik beserta cara kerjanya. Nah, inilah contoh dari programnya gitu ya. Contoh dari programnya kita lihat di sini ini masih inisialisasi ya, setup dan seterusnya inisialisasi. Kemudian ini fungsi void measure distance. Jadi ini void. Sebenarnya kalau kita menggunakan modul SRF 04
itu sudah ada library-nya. Jadi sebenarnya ini tidak perlu bikin juga enggak apa-apa. Pakai library aja cukup. Nah, di sini ada measure distance, berarti manggil ini ya. Manggil ini adalah yang pertama adalah sinyal output, sinyalnya low, kemudian 5 sekon high. Berarti low, kemudian high, gini ya. Ordenya adalah 5, berarti ini ordenya 5 mikrosekon. Nah, ini jarak ininya 5 mikrosekon, itu yang ini ya. Nah, ini maksudnya. Itu dibuat di sini. Nah, kemudian, nah ini dibaca. Pin mode sinyal input pulse duration. Nah, pulse duration, pulse in. Nah, ini masuk di apa namanya? Fungsi ya, fungsi pulse in. Jadi pulse in ini fungsi ya, di sini tidak ada ya. Karena kalau kita perhatikan ini pulse in-nya tidak tersedia di sini, tidak ada apa namanya? Fungsi pulse in, tapi fungsi measure distance. Nah, berarti pulse in ini adalah membaca pulsa ini, membaca ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang dibaca. Nah, dibaca sinyal pulse in-nya high-nya yang dibaca ya. Kemudian kita lihat di sini ada pulse duration-nya, pulse duration dibagi 2. Ini yang tadi 2S, sehingga supaya dapat S-nya saja 2-nya dihilangkan. Kemudian integer pulse duration dibagi 29. Ini 29 berdasarkan karakteristik dari masing-masing sensor. Ya, masing-masing sensor. Serial print distance dan seterusnya. Jadi berikutnya adalah didapatkanlah nilai distance dalam satuan sentimeter. Nah, ini prinsip kerja dari sensor ultrasonik. Nah, kemudian contoh yang lain itu adalah tentang sensor gas ya. Ini sensor gas, aplikasinya adalah untuk electronic noise. Yang electronic noise ini berarti sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi adanya benda haram pada makanan. Benda haram itu apa? Benda haram itu bisa, kalau di sini disebutkan adalah pork ya, kontaminasi dari babi. Jadi kontaminasi dari babi itu bisa dideteksi dengan menggunakan sensor gas. Nah, metode yang saat ini digunakan ini ada ini, kemudian FTIR ya, kemudian ini adalah metode yang umum digunakan. Jadi kalau misalkan kita ingin mendeteksi kandungan babi pakai sensor gas, ya ini berarti mendeteksinya pakai sensor gas. Nah, sensor bisa menggunakan sensor MQ, bisa menggunakan sensor TGS, gitu ya. Jumlahnya bisa lebih dari ini, tidak harus 6. Ya, mungkin kalau di kandungan pork atau babi ini, misalkan kalau di senyawa dari daging babi, kita kalau misalkan senyawa dari daging babi itu kalau digaskan gitu, digaskan berarti dipanasi ya. Jadi kalau senyawa dari daging babi, kalau daging babi ini dipanasi kemudian menghasilkan senyawa tertentu, maka kita bisa mendeteksi senyawa-senyawa tersebut melalui sensor. Jadi kalau misalkan kita mendeteksi adanya kandungan tersebut, berarti makanan tersebut terkontaminasi oleh daging babi, muncullah di situ haram misalkan demikian ya. Ini beberapa contoh. Nah, ini hasil bacaan. Ada kalau 6, misalkan ada 6 sensor, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Di situ yang dipakai untuk mendeteksi kandungan dari pork, kandungan dari babinya. Nah, ini adalah analisisnya. Kalau di sini analisisnya menggunakan metode statistik. Ya, metode statistik PCA, Principal Component Analysis. Jadi mungkin Anda bisa baca sendiri untuk metode-metode dalam analisis sebuah data. Ini analisis datanya pakai PCA ya, metode statistik kalau ini. Ya, tinggal menganalisis saja kalau datanya sudah ada.
Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Waktunya sudah habis ya, 12.20. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa presensinya pukul 01.00 ya, 13.00. Jadi silakan nanti pukul 13.00 presensi saja. Jadi masuk ke Zoom, setelah itu boleh keluar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.